Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Arosid, NBM 1908 10134. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional di tengah pandemi COVID-19. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Persebaran virus corona yang cepat memang membuat para pemimpin dunia khawatir. Sejauh ini mengacu pada data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, terdapat 176 negara yang terkonfirmasi telah terdampak virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Adapun data statistik yang disajikan Worldmeter menyebutkan jumlah kasus yang terjadi di seluruh dunia mencapai 219.702 kasus dengan rincian jumlah pasien sedang dalam kondisi terjangkit 124.973, jumlah korban meninggal 8.978 dan berhasil sembuh 85.751. Di antara statistik di atas, Indonesia juga termasuk negara yang terdampak. Pemerintah Indonesia mendeteksi keberadaan pasien positif corona pada awal Maret 2020. Jumlah pasien positif corona mengalami peningkatan hari demi hari. Melihat persebaran yang cepat membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah waspada. Presiden Joko Widodo mengumumkan status corona sebagai bencana nasional, serta meminta masyarakat untuk tenang, kemudian diikuti dengan agar masyarakat Indonesia bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ancaman yang ada di depan mata ialah perlambatan ekonomi global, karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri. Aktivitas ekspor impor terhenti, devisa negara menurun. Bencana corona juga sudah pasti membuat neraca keuangan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi tidak sehat. Itu karena sebagian dana harus dialokasikan untuk menghadapi virus mematikan tersebut. Neraca keuangan negara yang mengacu pada RAPBN perlu penyesuaian pada momen seperti saat ini. Solidaritas seluruh elemen bangsa memang sangat dinanti. Corona seumpama musuh yang harus dikalahkan secara bersama-sama. Pemerintah harus bekerja sama dengan elemen organisasi masyarakat sipil, perusahaan, dan masyarakat luas tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk dilaksanakan bersama. Pemerintah perlu berperan sebagai komando yang setiap perintahnya harus diikuti semua elemen bangsa. Tanpa adanya kerjasama, sangat sulit untuk meredam persebaran virus ini. Dalam konteks ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa memang tengah diuji, dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi fisik untuk bisa bertahan melawan virus yang rentan menyerang kelompok usia 60 tahun ke atas. Konfigurasi kekuatan nasional, baik militer maupun non-militer, untuk antisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depan. Kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan himbauan pemerintah tidak keluar rumah selama proses isolasi diri. Solidaritas sesama warga negara ketika berada dalam bencana. Apakah citra sebagai bangsa yang gotong royong masih mengakar atau tidak? Atau malah sebaliknya, di tengah bencana muncul orang-orang egois yang hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi dengan memborong bahan pangan di pasaran, di antaranya para spekulan yang mengambil untung dari kebutuhan masyarakat yang tengah membutuhkan produk kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Para politikus yang mencari panggung di tengah derita rakyat biasa, dan para penyebar berita bohong untuk menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat. Akhirnya, kehadiran pemerintah sebagai pemimpin garda terdepan untuk melawan corona sangat dinantikan bangsa ini. Kebijakan nasional yang tepat dan terukur sangat dibutuhkan. Keterbelahan akibat kontestasi politik di masa lalu sebaiknya dinegasikan untuk sementara waktu, karena kita dan bangsa-bangsa di dunia tengah berjuang menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa yang bisa diselamatkan. Dan setelah pandemi COVID ini berakhir, saya akan berlatih futsal bersama teman-teman saya dan akan membagikan keseruan dan keasikan saya dengan teman-teman saya di sosial media nanti. Sekian
penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.